Lawan konsort biasanya emang Ganenmo masih bagus banget. Masalahnya ini hero roam tank masih lengkap nih Onyx. Apalagi kalau misalkan nggak di-ban sama Karstens. Oke, Guan Yu nggak di-ban. Berarti masih ada Lianpo. Itu di band Guan Yu. Iya kan Guan Yu di-ban. Berarti kan bakal ada Lapu, mungkin Lianpo atau bahkan Zhang Fei di side-nya Onyx. Zhang Fei iya bener ya kan belum dipakai sama tim Onyx. Sedangkan Karsten udah pakai Lapu sama Zhang Fei. Dan sekarang Luna di ban. Ya. Tapi nggak mungkin Jing first pick sih. Ada Flow Bonteng. Tapi mereka udah pakai Flow Bonteng tadi. Ngaruh nggak sih? Udah pakai udah nggak ada memang bisa pakai Jing. Bisa pakai Jing. Tapi kayak last pick bagusan deh. Iya. Masih ada Liang, Pak. Oh iya. Ada Liang, karena bisa Liang tiba-tiba kalau misalkan si Onyx yang pakai Jing. Betul. Charlotte aman nih buat di era first pick. Dan udah masih ada Biron P yang lu bilang tadi sih. Sebenarnya masih bisa banget kalau misalkan pay Biron dari Karstens. Iya. Pay Biron masih ada. Jadi longnya di save ya buat nanti dari Onyx. Kenapa? Karena kalau misalkan di first pick sayang banget. Karena kan Karstens udah pakai longnya. Jadi mending ditahan buat di V1 nanti ya untuk ketika 2 ini. Oh, agak beda nih pikirannya nih. Dengan kita ternyata lihat mereka akan langsung mengamankan Dolia plus Mai Shiranui. Mungkin akan ada Yang Jian game di game ini. Ternyata Augren ya masih bisa nih yang Jian nih. Jadi Karsennya yang Jian Dolia, terusnya dari arah Onyx-nya Augren Daidia. Dragon dilawan Dragon ya jadinya ya. Harusnya bisa juga kalau nggak mungkin Kaiser Dolia, Pak. Itu lebih ngeri sih menurut gue ya. Kaiser Dolia dar atau mungkin Dun lah nih. Iya, Dun belum bisa nyongkel sih. Ntar kalau misalkan ada yang nyongkel ya. Itu menarik sih. Dun jadi mobil. Dikit doang tapi nyongkel gue udah nyoba. Lu udah nyoba? Dia dipencet 2 kali ultinya jadinya. Yang bagus yang ini gak sih yang dia nge-swing gitu? Itu kalau misalkan lu targetnya deket, ya? deket badan lu. Oh, deket badan. Deket badan lu, kalau misalkan jauh masih kayak yang lama. Tapi kalau misalkan lu garisnya kelewat, dia muter. Dia muter. Dia muter. Kalau misalkan nyongkel lu pencet 2 kali. Ntar dia narik ke belakang gitu. Cuman saya belum coba sih. Cuman sedikit doang ketariknya. Kayak ya tuh lumayan sih. Kayak Fuzi. Karena iya kayak Fuzi, cuman dia jauh. Oh iya. Jauh banget ya, kan tuh kan. Benar. Beda sih ya teman-teman ya. Cuman dengan adanya Chano, Mai Shiranui Dolia, siapa hero buka boostnya? Di sini kayaknya agak susah nih untuk Karstens. Kalau misalnya Yang Jian dan juga Kaisernya di ban, mereka terpaksa buat main key dong di game ini. Main key bisa sih, karena Musashinya di ban nih. Main key ada, Flow Bonteng udah nggak bisa. Augram si P sebenarnya P juga bisa lawan Augram, cuma udah jelek nih kalau misalkan barengan sama Dolia. Dan mereka butuh badan depan lagi, kemungkinan hero tank yang harusnya diambil sama tim Karstens kayak tadi yang Jian mungkin bisa jadi atau mungkin Dun untuk Karstens. Iya. Badan sih kayaknya lebih oke Dun ya. Kaiser Dun itu 2 kayak lebih bagus teman-teman. Karena kalau misalnya yang Jian tuh kayak dengan CC yang sebanyak itu kayak agak susah buat gerak juga walaupun dia udah masuk ke dalam Heaven and Earth form. Dan dengan bawa Daidia juga di sini heal yang dipunya Onyx juga jadi jauh lebih drastis ya. Mereka lumayan bisa menguasai nanti di bagian mid game ya. Untuk fight atau skirmishnya itu jadi jauh lebih berbahaya dibandingkan dari Dolia menurut gua. Sebenarnya Karsten bagus Agudo sih menurutku. Agudo bagus tapi di pick terakhir. Karena kalau misalkan di pick sekarang, Heino keluar. Heino keluar benar. Kemungkinan di arah Onyx. Jadi kalau misalkan mau di pick nanti di last pick, Agudo bakal jadi pilihan yang bagus. Karena mereka punya Chano ya, punya Chano. Terus mereka udah udah nge-pick Mai Shiranui juga, terus ada Dolia. Jadi ada Wild Growth sama heal dari Dolia juga. Bikin push towernya jadi kuat banget. Sedangkan dari Onyx kalau misalkan dia nge-pick hero yang fast clear, habis masih towernya nggak bisa ngapa-ngapain tuh ke pressure kalau misalkan Agudo di-pick sama Karstens. Bener. Ini juga masih belum ketahuan nih mid clear cepat apa bukan nih dari Onyx. Byron ternyata. Agudo ini last picknya Agudo jadi nih Karsten nih. Onyx nebak gak nih? Kalau misalkan atau mungkin salah pilih kayak tebakan gue. Iya. Tapi Agudo bagus karena memang mereka bawa Chano juga. Jadi summoning unitnya jadi nambah gitu ya kan. Jadi lebih oke. Cuman yang di reset siapa? Yang di reset. Just mobilization oke sih. Agudo di reset. Cuman kayak nggak bisa combo langsung cepet gitu loh Han. Jadi lu harus nunggu durasi dari Just Mobilization yang habis dulu, baru Agudonya bisa langsung pencet. Kadang kan suka orang gatel langsung mau mencet aja pas ulti udah keluar orang. Kayak long gitu mau digabungin sama itu. Oh, Consort You! Diamankan, full physical attack yang dipunya dari Karstens mungkin bakal ke tackle. Tapi mereka ingat bahwa Mai Shiranui ya, ini adalah natural counter dari Consort You juga. Yang Jian ternyata jadi pilihan. Yang Jian? Regen lawan Regen ya? Iya, kira Dolia yang Jian juga ujung-ujungnya yang keluar ya. Karena pengen nabrak ke si Lorion kali ya? Mungkin. Iya, nabrak ke Lorion. Cuman sebenarnya tadi udah kelihatan kan sebenarnya yang Jian gak gerak kalau misalnya ketemu sama Lorion. Even tadi Lorion lagi kalah posisinya ya. Tapi yang Jiannya si Zui ini kan gak main karena ada Lorion juga kena Serenite lah. Terus dia kena Venomostaff Lorion dengan cukup mudah ya kan. Buat nge-trigger Heaven Earth Form juga gampang dengan adanya
bola-bolanya si Lorion. Ya cuma kita bakal lihat aja dengan combo yang Jian Dolia ini seperti apa. Betul, Here's What Lighting-nya sih sebenarnya ya, yang nyebelin ya. Karena range-nya lumayan jauh, walaupun emang cooldown reduction tidak akan berpengaruh ke Here's What Lighting cooldown teman-teman. Tapi item-item lain dan skill lain itu berpengaruh. Jadi kayak Darkness Falls-nya untuk dia bisa mobilisasi atau bahkan ketika skill yang narik Gododamanya itu akan sangat berpengaruh sekali ke landing phase-nya nanti. Cuman kalau misalkan di landing phase ya, kayak Mai Shiranui jauh lebih menguasai nggak sih dibandingkan dari Lorion kan? Mai Shiranui, jelas sih kalau di early game apalagi karena emang dia kan instan aja kan, dia punya efek knock up dan lain-lain. Sedangkan Lorion tuh kayak Mai Shiranui versi jarak jauh, Pak. Lu bisa kayak gak perlu flash buat pakai knock up-nya, sedangkan Mai Shiranui pakai flash dan juga Ryu Engine ya untuk dia punya efek knock up ke arah musuh, sedangkan Lorion gak perlu. Yoi, buat buang badan, harus buang badan di sana dari Mai Shiranui-nya. Dan oke, kita sekarang akan masuk menuju ke dalam game yang ketiga di match kedua ini. Masih di match Onyx versus Karstens Esports. Dilihat sebenarnya kalau misalkan dari poin memang ketertinggalan 2. Cuman draft yang dipunya dari Karstens juga tidak kalah bagus teman-teman. Mereka punya amplified damage dari beberapa piercing. Kayak contohnya Kachosen dan Chano yang kita tahu summoning unit juga. Itu lumayan PR buat di-clear. Memang Oxbolt ada area of effect. Tapi kayaknya agak susah nih nanti kalau misalkan di bagian mid to late game-nya. Karena Consortio kadang kalau misalkan diajak 1v1 memang selalu menang teman-teman. Cuman sekarang sisa 1 bar dari Karstens perlu pulang khususnya dari Chevalon saat ini. Nih, lagi-lagi Chevalon guys, dihajar abis sama Onyx. Dan satu Fire Beak akan coba untuk diambil, udah kena satu Bitter Farewell juga, ditarik keluar itu Fire Beak-nya. Chevalon dimiskinkan teman-teman, di bagian bawah juga dari Raven dibantuin sama Hanjager tadi. Jadi memang bagi tugas ya dari arah tim Onyx-nya untuk menangin lane satu sama lain. Sedangkan dari arah Karstens akan mencoba untuk mengamankan satu armadillo terlebih dahulu. Karena mereka juga mau nggak mau juga memang harus nemenin Kine ya untuk farming. Dan emang nggak mulai dari arah mid lane juga tadi dari arah Yoichi-nya. Cuma lagi-lagi memang rotasinya dimenangin sama Onyx. Lu bisa ngeliat dari arah Gold-nya. Iya. Gold-nya leading lagi Onyx. Dibantuin di Lish juga tadi sama Raven ya. Ada beberapa part sebenarnya sih kalau misalkan di landing phase kayaknya Chano bakal kalah ya. Tapi kalau misalkan mereka maksa terus di sini dengan bawa Mai Shiranui bisa-bisa aja karena memang dari protecting the win itu nggak terlalu lama juga durasinya. Oke, Ryu Engine sangat baik sekali. Akan langsung di follow up dengan kemudian satu Unleashing the Hound dan akan langsung buka Path of Passing. Namun sayangnya dengan Melodic Swing membuat player Karstens berpikir 2 kali kalau mau sikat Onyx. Iya, Augran tuh di early game ya, dia punya Dead Precipice kalau misalkan kena tuh bagian ujungnya. Dia tuh gila masih belum bisa ke lawan loh, sumpah. Dia kuat banget early game Augran ini. Late game memang turun kalau misalnya kita ngomongin dari Augran. Karena emang ini hero itu early to mid game kalau gue ngomongin Augran. Karena late game itu harus main kiting. Masalahnya Augran tuh bisa punya Path of Passing yang bisa buat dia tuh main kiting. Tapi satu Starry Night akan dibuka dan membuat dari arah 9Q akan dihajar habis-habisan. Masih digerakkan lagi dari arah seorang Blank. Membantu dengan Chohisa Tsunumibachi membuat tim Onyx gagal untuk mendapatkan first blood. Ya, serem banget itu sumpah. Karena memang gerakannya lumayan lambat ya dari Yang Jen sendiri, hero yang lumayan jalan kaki kalau Unleashing Down-nya lagi nggak connect. Dan sekarang mereka akan bermain masuk menuju ke bagian Crimson Golem yang dipunya dari Karstens itu sendiri. 4 player sudah berada di jungle milik musuh. Onyx terpaksa untuk mundur karena sama-sama posisinya 4 lawan 4. Walaupun mereka di sana lumayan pede ketika melihat ada Yang Jen dengan low HP seperti tadi, makanya mereka mau coba invasi. Dan belum tadi di first blood teman-teman. Buat di arah early game, Sungai masih dikuasai oleh Yoichi karena dia pakai Dolia juga teleport ke arah bottom lane. Rotasi Nuno bagus banget sih kalau gue bilang. Lu mungkin tadi bilang kayak Nuno belum kelihatan ya. Ini Nuno sih bagus ya dari tadi ya mainnya. Dari game 1 sampai game 3 sih bagus banget buat control mapnya, ngasih vision juga buat teman-teman dari tim Onyx. Dia ngebantuin Raven, dia ngejagain Chokes juga di arah class lane, tapi bagi tugas juga sama Hanjager. Jadi bisa dibilang jalan banget rotasi dari tim Onyx ini. Betul. Oke banget ya Nono ketika berada di bagian Onyx. Karena memang di tim sebelumnya di THQ yang saya lihat match-nya pas lagi lawan Nova, Pak. Jadi kayak gimana potensinya mau terlihat gitu kan kalau misalkan kita dalam keadaan ke pressure. Dan bahkan sekarang 1 lawan 3 langsung dimajuin, Raven akan langsung diberikan beberapa heal dengan Destined Encounter. Namun sayangnya dari Onyx sendiri tidak ada Destined Encounter, mereka perlu menunggu lagi untuk fight besar ya mungkin ya. Iya, dari Raven udah dapetin heal Heartling juga untuk nge-regen HP-nya sebentar lagi masuk ke menit 4. Tarian pertama akan up, harusnya bakal langsung dimulai oleh tim Onyx. Cuman Onyx gak dapet informasi Mai Shiranui ada di mana. Dan Heaven Arform kepake lagi nih dari 9Q otomatis. Tyrant langsung diamankan. Which mana nih Zui? Zui lama nih buat datang nih. Ada Unleashing the Hound dibuka juga. Ada Starry Night juga langsung mengangkat seorang 9Q lagi-lagi. Dan akhirnya dibunuh sudah oleh tim Onyx. First blood didapatkan juga, ada Choke zoning out. Dan mereka juga mendapatkan Tyrant tersebut.
Gila banget itu kagak gerak orang. Ya kan gue bilang, Lorian tuh ngepick yang Jian di akhir tuh bunuh diri. Sumpah susah banget itu geraknya. Karena memang area OPP terlalu besar dan yang kayak tadi di-mention ya, kayak gak ada movement speed tambahan guys. Kalau misalnya lo pakai Yang Jian beda sama Augran. Augran masih punya path of passing. Yang Jian mau dari mana movement speednya? Dia bakal nempel banget sama skill set yang dipunya dari Lorian itu sendiri. Dan bahkan sekarang 1v1 situation. Chokesnya tidak melihat kawannya nampaknya karena memang ada fire break di sana yang lumayan menggoda. Gold rank dari Zwei, begitu juga Raven dan Chokes berada di top 3 untuk saat ini. Bagus sih karena memang mereka lagi menguasai game-nya juga kan. Iya, Blazing Cap tank lagi nih Augran-nya. Jadinya kebuka jalan juga untuk nantinya Zwei akan melakukan invasi ya, main agresif buat nyolongin jungle-nya si 9Q. Gampang banget buat nge-trigger Heaven Art Form-nya 9Q masalahnya ya kan. Dari Dead Precipice-nya Zwei areanya cukup jauh. Dan sekarang targeting menuju ke arah Kimi di arah bottom lane. Satu cannon, gak bisa dibersihkan juga. Oke, mundur sedikit, agak sedikit sabar juga pemain dari Onyx. Kelihatan blank posisinya, ada Kauchosen memang yang connect, ada Heartling untuk menuju ke arah Raven. Onyx sih rapi banget, Hanjager bahkan kelihatan di arah semak, hati-hati langsung cari dulu engine. Choice Subibashi juga keluar, masih ada Destined Encounter. Mainnya santai banget ya dari Onyx dan Karsten setelah Rio Engine juga gak ada follow up. Iya, langsung di-heal lagi ya kan. Hurtling full lagi tendangannya guys. Coba Hurtling sih emang agak OP sih kalau misalkan di early game ya. Apalagi memang dari dia sendiri kan bisa di-amplify heal-nya kalau misalnya lu bawa mata Kagendra. Jadinya heal-nya lebih banyak. Iya betul. Kalau misalkan ini kan temennya pakai Iya, temennya yang pakai. temennya pakai. Kalau Bukan misalkan dianya. kalau dari dia yang pakai agak janggal. Soalnya itu ke diri sendiri doang Iya, kalau dia diri yang punya. sendiri. Rio Engine mengenai dua player sekaligus, akan langsung ada Alpha Stance di sana. Star Spring dinyalakan sangat baik untuk mereka melakukan counter attack, namun sayangnya Raven di sana tidak memiliki peluang untuk melakukan hit karena dari range sendiri dia kalah dengan soaring signal. Dan juga hitnya terlalu tipis, udah ada incoming dari 9Q, namun sayangnya patah begitu saja, lihat. Iya, coba invasi. Datang juga teman-temannya, peta face yang dibuka juga sama Zwei. Dead Precipice masih nggak kena juga. Yoichi ketinggalan. Oke, masih ada sungai, ada wave breaker juga untuk melakukan healing. Red buff langsung diberikan ke arah Raven juga. Dan di set yang sama Chokes lagi ngambilin camp taskbar milik Karstens. Perbedaan gold 2000. So far sih memang dari arah mapnya nih masih sulit untuk dikontrol ya. Karena Karstens lumayan ngelawan lah untuk di game kali ini. Jujur sini kayak Raven lebih rapi dibandingkan dia di Vesaka sih menurut gue ya. Vesaka tuh dia sering kayak mati tanpa sebab gitu. Dia lebih sering ditemenin di sini tahu. Iya, di sini bener-bener kayak di babysit. Iya, Nuono-nya benar-benar nemenin banget. Sedangkan kalau kita perhatiin Nuono sama Junyong berarti ya, compare-nya ya. Junyong tuh lebih ngebuka map, ngasih vision buat teman-temannya. Kalau Nuono ini nge-cover, tapi dia juga ngasih vision sambil nge-cover, bagus jadinya. Wah, ditempel lagi. Di area outer tower di bagian bawah nggak ada yang bisa nyelamatin karena ini akan menjadi trade. Clash lane di trade dengan outer tower di farm lane. Namun Onyx sendiri mereka sudah mulai berdiam diri di jungle milik tim Karstens. Tidak ada informasi sama sekali kali ini. Namun Nuono keluar dari bush. Kemungkinan besar Karstens akan menemukan seorang Zoe yang sendirian saja. Ada Chokes di sana yang akan langsung memberikan showing up. Namun Dead Precipice mengenai Byron dan Byron mencoba untuk pulang. Cepalon kali ini ditempel kembali oleh Augran dan tidak ada backing up ke bagian atas. Sementara itu di bagian mid lane ada pecah perang dan akan langsung dipatahkan kembali saat ini oleh Onyx. Kentang banget fightnya sumpah. Iya, ini kentang tapi tim Onyx masih ngegas ke arah Crimson. Buff Flash maju ke depan, Storm Strike. Masih ada Starry Night dan ada seorang Hanjager. Namun Yoichi low HP langsung diangkat. Dan masih ada Hanjager low HP dihajar di belakang Alpha Stance. Dari kiri jadi berdatang. Langsung pecah perang di sana Flash untuk repositioning. Tapi ternyata dari Zwei terlalu tanky. Zwei nggak bisa dibunuh. Dan masih coba untuk lifesteal lagi dari seorang Cephalon. Masih ada juga Nuono di bagian belakang. Tapi Chokes dengan Splash Gradation mengobrak-abrik bagian belakang. Dan terakhir Cephalon ketumbang juga Ace. Didapatkan oleh Onyx bahkan tanpa Raven. 4-5 berarti. Raven di tengah. Raven di tengah, lama banget jalannya Raven. Dan bakalan ada inner tower yang hancur sebanyak 2 nampaknya di bagian Clash Lane dan juga mid kali ini. Onyx Esports. Gue setuju kayak apa yang dibilang sama Lihan itu apa? Itu Augrannya nggak mati-mati nahanin banyak orang. Raven gak ngikut tuh lihat. Di map lu lihat tuh Raven ngapain farming dia. Gak ngikut Ravennya. Raven kayak tim ranked 2 ya. Emang nggak pernah datang. Dia ngancurin mid dong tuh ngambil taskbar gak gerak. Dia gak ada rencana, dia gak ada niat sekalipun untuk ngebantu perang. Iya. Udah menang jauh banget di sini ya. Dari Augrannya sendiri udah full kesehatan jasmani teman-teman. Agak susah buat dia di take down ya. Padahal itu udah dikeroyok banyak orang. Dan bahkan tadi ada flanking dari Kine kayak yang lu bilang. Kine cuma dapat 1. Sisanya pas dia lagi bareng sama kawan-kawan yang lain. Dia malah nggak bisa dapetin momentum sama sekali. Karena memang tadi ada power gradation flash yang bagus banget dari Chokes ya. Berada di dalam inner tower tadi kalau nggak salah agronya.
Iya, Kine itu udah nge-flash buat Reversion yang gua rasa jadi sayang banget. Karena emang dia move-nya nggak bisa pakai soaring signal sebenarnya buat dia wall skip ke posisi itu ya. Dia ngebuang flash biar dia nggak dekat sama teman-temannya. Cuman ini ngebuat Kine jadi nggak punya escape tools lagi, terus flash udah nggak ada. Dan sekarang Raven udah join to fight. Ada Starry Night yang bagus banget dari Handjagger. Menuju ke arah Sevalon, bakal ditabrak lagi. Masih ada State of Origin juga dari 9Q. Coba untuk dikasih vaulting shot. Ryu Engine masuk, Shinobibachi keluar juga masih ada di Hound. Tapi ternyata dari 9Q sendirian. Pas ketebas Raven hilang. Sekalinya ikut war malah tumbang. Tapi 1 untuk 1. Dan Onyx masih bisa nge-push lagi kah? Karena masih ada wave di bagian mid lane dan juga top lane. Sekalinya itu mati pertama. Iya lagi, Raven jadi bulan-bulanan karena memang dari Young Gen-nya tadi connect-nya ke situ, Unleashing the Hound ya, mau gimana Pak. Dan memang kan ada damage, true damage juga gitu kan dari pasifnya Young Gen yang petir-petir itu ketika lu udah putus tether. Dan ini sangat baik sekali sebenarnya posisi dari Onyx ya, karena memang mereka setelah kehilangan dari Raven, mereka langsung reset up maju ke area bawah dengan 4 lawan 4. Dan kembali lagi Starry Night akan langsung mengangkat satu player di sana, namun mencoba untuk pulang kali ini dengan adanya Chokes yang berada di area mid lane, lawan semua orang, melakukan buying time dan masih bisa hidup, dan bahkan mereka mendapatkan Kine dipeluk dengan penggunaan Bitter Farewell dan akan langsung di follow up dengan Dead Precipice, dan ini akan menjadi soul resonance skill seharusnya untuk satu orang Sway, namun masih bisa bertahan juga Cepalon di sana, dan akhirnya Rampage pun dipatahkan oleh tim Onyx. Gila itu Chokes sih guys, ke zoning dan Kine-nya lompatnya ke Chokes langsung di tanda tangan. Splash Gradation di sana. Dan sekarang satu Tyrant berhasil diamankan juga. Dan kali ini ada wave, bakal coba di-push di bagian mid lane dan juga bottom lane. Dimana high ground yang tersisa ini masih banyak banget, Raven juga masih hidup. Mereka bisa banget buat dapetin high ground tower milik tim Karstens. Sekali lagi path pass yang dibuka juga masih ada Dead Precipice. Gak bisa di-defense. Sevalonnya belum respawn dan gak ada tank untuk kedepanin dan buka jalannya. Dan blank langsung Ryu Engine, Shinobibachi hajar lagi ke udang Teroso. Ada Starry Night dan langsung diangkat derajat di atas bumi. Bakal diabrak-abrik lagi sama tim Onyx kali ini, bakal vaulting shot. Mau coba maju, Sevalon gak bisa bertahan, masih bisa live steal, tapi nomor 1 pemain Karsen akan di bumi ratakan oleh Onyx. Wave-nya habis, ditabrak lagi ada Starry Night, The Crystal akan dihancurkan. Onyx mengamankan poin 3-0. Gak cuma RRQ, tapi Onyx juga langsung membuat tim komunitas trauma dengan 3-0 poinnya saat ini. Onyx sih bagus banget ya guys, walaupun memang di game ketiga Raven agak anomali itu di akhir-akhir, tapi ya memang kayaknya main consortium agak susah sih. Main consortium itu agak lu punya dorongan untuk clear wave, farming clear wave, hanya itu aja poinnya. Tapi ketika teman-teman yang lain bisa nge-cover posisi dari si Raven ini, sebenarnya posisi itu udah oke-oke aja. Cuman karena Young Gen yang tadi yang gue bilang, Unleashing the Hound yang connect ke situ, ya udah dia yang dihajar duluan. Iya, udah gak ada lagi protecting to win ya dari konsornya. Dan lu bilang tadi pasifnya yang Gen yang petir-petir itu masih ada. Jadi ketika durasinya udah habis juga pun, ketika coba untuk melarikan diri, ya kan gak langsung mati kan. Masalahnya si pilihan Raven untuk lari itu cuma ke bawah ini loh. Yang ada pemain-pemain dari arah Karstensnya juga. Jadinya emang posisinya gak bisa buat kabur, gak punya escape juga. Cuman ya nice try buat Karstens sekali lagi. Ini masih minggu pertama, masih ada pertama juga. Jadi masih banyak kesempatan juga untuk belajar ya kan. PR-nya masih banyak. Ya ntar pasti PR-nya bakal dikerjain sama mereka. Iya, seharusnya sih kita selalu mawas diri ya teman-teman ya. Karena memang dari Karsten sendiri kan sudah 2 season berarti kan ada nih. Bener. Sudah 2 season. Jadi walaupun memang playernya berbeda, tapi kan at least ada Cepalon juga di sana yang jadi roster lamanya. Jadi ya mereka harusnya bisa improve lah. Karena jujur ini jungle-nya dan juga mid lane-nya mungkin perlu banyak PR yang diselesaikan nih kan. Iya banyak lah. 2 orang ini soalnya jadi core banget nih di tim. Kalau misalkan 2-nya nggak di-fix, bisa berbahaya ke depan. Mungkin lebih ke lihat lawannya juga sih. Kalau misalnya kita lihat Onyx, ketemu Onyx lagi, dia tahu nih Sevalon dimatiin. Atau mungkin memang mereka pengen coba untuk amplify si Sevalonnya bisa dengan yang main di daerahnya Sevalon. Dengan lu naruh mid lane lu ke atas kayak atau mungkin roamer lu. Cuman gue bisa bilang Onyx bisa jalan juga, Nuono-nya bagus rotasinya. Iya. Nuono bener-bener kebantu banget. Dia ke kelas lane iya, dia teleportnya diamanin. Jadi kayak si Chokes jadi menang banget lane-nya. Chokes jadi kembali ke performa awal gua tahu Chokes. 3 game, bagus semua mainnya. Bener. Si Chokes di kelas lane dia menang lane. Karena dia jadi dapat space, dia kayak gak main sendirian gitu. Ketika dia di AE, ketika dia mungkin di Talon, main sendirian Chokes. Sekarang dia adanya Nuono nih, jadi jalan banget. Handjagger juga bagus mainnya. Iya, gawe semua lah hitungannya dari tim Onyx, cuma Raven doang nih di sini nih, momentum masih jauh banget. Setelah taskboard dia malah nge-push outer tower dan ini flash power gradation menghasilkan 2 kill kembali dan bahkan ace untuk Onyx. Keren.
Iya. Emang blank-blank sih agak ngeri sih main My Shiranui ya. Karena ada beberapa momen dimana dia itu selalu maksa buat nyulik satu orang. Iya, jadi kayak Flash Ryu Engine-nya tuh jadi bunuh diri ya. Iya. Hitungannya ya. Nggak pada waktunya lah. Iya, jadi teman-temannya juga nggak bisa buat follow up. Sebenarnya kalau saya bilang kayak keputusan Raven itu dia nge-push dan gak bantu War itu sana juga enggak sih. Kayaknya teman-teman juga udah nge-call, udah nggak butuh Raven lagi. Jadi kayak maksudnya kayak lu nge-push mid aja, kita dapatin banyak objektif. Jadi menang War iya, menang tower juga iya di bagian mid lane-nya. Jadi mereka nggak terlalu butuh bantuan Raven lah untuk kayak ngebantuin perang di area top lane tadi. Jadi kayak Raven udah push aja lah. Karena di top lane menang sendiri sama Zway. Kalau misalkan Raven ke atas, tower tengah bisa jadi nggak dapat. Ya kan? Lu lihat tuh tadi ya, Crystal semua di TB-in sama Zway. Pas Blood Rage-nya nyala pun dia masih bisa bertahan sekitar 3 detik dan ini full tank ternyata. Pantesan heal rate-nya tinggi banget. Karena kan memang dari dia punya Conductor of Soul, itu kan tergantung dari max HP-nya dia juga heal-nya. darah. Scaling-nya dari ijo-ijo teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lihat itu ya di detail skill, itu kalau misalkan ijo berarti sesuai dari HP bonus kalian dari item. Dan kalau misalkan build kayak gini ya Conductor of Soul kena 2 orang juga bisa nge-heal 3.000 sendiri. Iya, makanya memang sebenarnya Augran ini memang bisa bikin 2 damage, 2 tipe ya atau full damage. Satunya yang heal, yang dimana kalau misalkan dia pakai item tank lebih gede regennya. Kalau dia pakai item damage lebih gede damage bayangannya. Benar. Jadi memang Augran ini ya hero bagus juga. Hero yang kuat banget bahkan bisa dibilang. Jadi emang counternya mungkin Musashi ya. Itu Musashi. pun Imperialnya cuma 5 detik. Iya. Musashi kadang-kadang Musashi juga nggak bisa terlalu bisa buat ngepanis Augran karena cuma 5 detik gitu. Siapa lagi mungkin Asia punya 50% buat Imperial, cuman nggak bisa juga karena Augran punya peta passing. Ini hero emang terlalu bagus aja gitu untuk kiting. Iya, bahkan sampai sekarang dipakai terus ya sama Zoe itu ya di KPL ya. Cuman kalau misalkan dilihat ya dari statistik yang dipunya, Augran-nya gila banget nahan semua damage gitu mah ya. Atribut damage taken-nya paling tinggi di Onyx ya dari Augran. Karena wajar lah, karena memang dengan build tank-nya dia itu kayak ngasih space ke Raven atau bahkan Handjagger dan juga Chokes untuk bisa ngedeal damage lebih tinggi. Jadi kayak beberapa skill yang dibuang dari Karstens itu ya udah diterimanya sama si ini aja Zoe aja gitu. Betul, memang ya di situ emang ada bantuan dari Nuo juga ya, karena emang Nuo juga ngasih efek heal teman-teman ya buat si Zoe-nya juga. Ya Charlotte juga kebantu. Dan karena memang Chokesnya menang lane dari arah awal, dibantuin juga sama Nuo, itu ngebuat dari arah Chokes juga jadi bisa buat lebih open space lah. Dia bisa ngasih space yang lumayan banyak. Jadi Raven lagi-lagi mirip sama Harpies jadinya. Jadi mirip sama Harpies karena Harpies tadi juga free farm banget di RRQ. Nah ini kurang lebih sama nih. Onyx 4-nya main banget, cuman lebih rapi Onyx jujur guys. Buat kita lihat dari arah gameplaynya tadi. Karena emang dari Onyx sendiri kan, dari si Nuo-Nuonya itu selalu ngebantuin kemana-mana. Setuju, Nuo-Nuonya di sini sangat lepas sekali teman-teman ya. Dan jujur kita ngeliat sebenarnya dengan playstyle Onyx yang sekarang ini potensial nih kayaknya nih. Harusnya nih Onyx goes to playoff gak sih? Ghost of Play. Tapi Ya ini nggak tahu, masih day pertama. 1 ini. Masih day 1, Iya. betul. Kalau kata konten Manamo ini baru day 1 jadi caster. Day 1 jadi caster. Day 1 jadi player tapi Benar, ini jadi player Onyx. juga. Cuman ya ini emang ya gameplay yang menjanjikan lah kalau misalkan gue bilang Onyx buat season ini gitu ya. Ya Chokesnya juga jadi jago sekarang kan ya. Jago lagi dia balik jago lagi. Seneng banget dipuji kayak gitu, seneng Karena banget. gue udah ngeliatin dari Voin. Dari Niko-Nikoni lah. Dari Niko-Nikoni. Terus Voin. Zaman satu tim sama ini berarti ya dulu ya. Talon, Idolus Talon. Gue merhatiin gue. Iya, Sekarang bagus lagi karena mungkin ya Nuno juga buka jalan sih, space-nya juga oke banget. Handjagger juga memang jadi salah satu mid laner yang kurang diperhatikan. Nuno MVP, gue udah bilang. Bro. Kalau udah sering gue bahas nih di match nih, kemungkinan besar MVP dia. Kemungkinan besar MVP ya. Iya. Dan itu benar terjadi 2-0-11 ya. Dia di laning phase juga ngejagain Raven banget gitu kan. Raven dikasih hurtling, makanya dia kayak susah buat tumbangnya. Cuman ada beberapa satu momennya mungkin dia yang miss ya, karena selalu nemenin sama Augran. Karena ada buff tertentu, kalau misalkan Dayday yang nempelin Augran kan Han. Iya bener ya, tadi memang posisinya dari Dayday lumayan aktif juga untuk mainin teleport di arah atas juga kan. Chokesnya juga bisa ngambil teleportnya ya, ngebuat dari Sevalon 3 game gak main tuh. 3 game Sevalon bener-bener ke shutdown abis lah di class lane. Karena memang dari arah tim Onyx-nya dari awal tuh agresif, invade kan game 1, game 2, game 3 semua lane-nya juga ini apa namanya kayak bagus lah rotasinya. Bagus ya. Betul. Ya, ini karena ketutup sama potensinya ketika ngelawan Nova sih waktu itu Pak, karena lawan raja terakhir MKL wajar aja